Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa ala alihi wa mawala. Wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala BA Aisyah dan kelompok bermain di rumah beserta bunda-bunda para pejuang dari lembaga ini yang kami nantikan kerawuhannya, yang kami muliakan, Bunda dan ada ayah Anda juga ini ya, satu. Oh kakak Anda hebat, tepuk tangan untuk kakak satu yang luar biasa ini. Hebat ini. Jarang-jarang loh, jarang-jarang kak ya. Iya. Luar biasa ini, istimewa. Iya. Dari wali murid dari BA Aisyah dan juga kelompok bermain Khairul Ummah Palembon Kanon, nggih, leres nggih. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini oleh Allah kita dipertemukan di tempat yang penuh berkah ini dalam rangka acara Tholabul Ilmi, sharing ya, sharing terkait amanah ya yang Allah titipkan kepada kita. Alhamdulillah, semoga kaki langkah kita pada pagi hari ini yang kita niatkan untuk mencari ridha Allah, mengupgrade diri kita, sehingga nanti harapannya mendapatkan kita bersama-sama, tidak hanya panjenengan tapi juga kami yang di depan ini mendapatkan ilmu dari hasil sharing kita hari ini. Semoga tercatat sebagai amalan solehan makbulan. Amin ya rabbal alamin. Doa salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qaulina Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kakak dan bunda yang kami hormati, karena ada kakak ya, anak-anakku yang hari ini juga masuk ya, anak-anak hebat, anak-anak soleh-solehah. Sebelumnya mungkin perkenalan dulu ya, karena kalau tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Zuliatin Lailia, biasa dipanggil Bu Yuli. Rumah saya ada di Sugiwaras, Desa Sugiwaras, Kecamatan Sugiwaras. Kemudian pekerjaan saya guru di MI Muhammadiyah 22 Sugiwaras, dan pekerjaan yang paling utama, jabatan paling tinggi adalah ibu rumah tangga. Itu yang penting gitu ya. Di atas jabatan yang lain, ibu rumah tangga itu yang paling tinggi jabatannya. Tepuk tangan untuk ibu rumah tangga semuanya. Kebetulan saya juga berkhidmat di pimpinan cabang Aisyah Sugiwaras. Saya kalau pendidikan, jadi seharusnya sebelumnya ada semacam kurikulum gitu ya. Jadi pendidikan saya Bunda dulu dari TK Al-Wardah Babat, Lamongan, kemudian dilanjut di MI di Babat juga, kemudian di MTS Negeri Babat. Kemudian kenapa kok sampai di sini ya? Karena melanjutkan di PGA Negeri Bojonegoro, akhirnya kemudian kecantol jagung. Akhirnya kemudian saya tinggal di Sugiwaras, dan yang terakhir S1 dari SDIT Muhammadiyah Bojonegoro. Saya pribadi sebetulnya agak ini Bunda, agak kaget. Kami mengaturkan banyak terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan hari ini hadir di sini di
depan panjenengan semua, bunda-bunda hebat, bunda-bunda solih-solih dan kakak solih yang hari ini rawuh menyempatkan diri khusus untuk acara ini. Kami banyak terima kasih kepada Bu Yun utamanya yang menjadi wasilah saya ada di sini, berdiri duduk di sini pada pagi hari ini. Beliau yang menelpon saya ketika hari apa Bu Yun ya? Senin gitu. Senin ketika itu saya ada lomba tahfidz sehingga kurang jelas begitu. Kemudian Kamis pun aduh maaf kalau Kamis tidak bisa karena ada acara sekolah gitu. Kalau mau monggo setelah Kamis atau sebelum Kamis ngaten. Alhamdulillah menjadi ajukan dan akhirnya kita bisa bertemu di pagi hari ini. Kepada ibu kepala dan guru-guru yang luar biasa telah menggelar acara ini. Insya Allah panjenengan akan mendapatkan bonus itu, seumpama bonus itu paling besar. Karena yang memfasilitasi amal baik, amal soleh pada pagi hari ini adalah beliau-beliau. Sehingga kita ini yang hadir di acara ini nanti mendapatkan kebaikan yang beliau-beliau upayakan. Ngerti nggih? Bunda, sebelum nanti kita masuk ke materi, hari ini sampun masak sedaya. Sampun nggih, sampun mateng sedaya. Sampun nggih, berarti tenang nggih, sudah siap nggih untuk bersama-sama belajar. Nggih, siap? Siap. Nah, nanti harapannya Bunda sharing, nggih. Saya sharing, panjenengan sharing. Jadi ada dua arah ngoten. Kalau hanya satu arah saja nanti kurang bisa maksimal ya. Harapannya nanti saya mendapatkan sesuatu ilmu dari panjenengan dan panjenengan juga mendapatkan sedikit mungkin nanti ilmu yang saya sampaikan. Baik, kita mulai saja Bunda ya. Kita mulai dari acara hari ini, namanya apa Bunda? Parenting nggih? Parenting nggih? Nggih. Parenting. Udah sering nggih Bunda menggelar acara parenting seperti ini pastinya? Seringnya kata-kata. Oh nggih, sudah pernah ngoten lho nggih. Berarti sudah sering diagendakan nggih. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah berarti Bunda sudah apa ya? Mengupgrade ilmunya, ada apa agendanya ya? Parenting itu bahasa Inggris nggih ya, nggih bahasa Jawa nggih. Artinya apa Bunda? Peran orang tua nggih. Bagus, baik. Yang lain? Parent, dari kata parenting itu kan dari kata bahasa Inggris ya. Nggih, artinya apa sih parent itu? Pertemuan, iya. Kalau iya, betul, nggih, betul. Parent saja itu artinya kan orang tua. Karena dikasih in parenting berarti maksudnya pertemuan orang tua yang apa? Pertemuan orang tua kan bisa bergerombol di pasar juga pertemuan. Kalau parenting di sini maksudnya adalah bertemunya orang tua, berkumpulnya orang tua dalam rangka untuk dalam rangka untuk mengupgrade dirinya, menambah ilmunya, menambah wawasannya terkait apa? Tugas mulianya tadi, jabatan utamanya sebagai orang tua. Nah itu ya, karena jabatan yang paling tinggi untuk kita adalah menjadi orang tua. Nah, apa dari tujuan dari parenting Bunda? Monggo dijawab. Tujuannya apa Bunda? Nanti kan panjenengan sudah dari rumah, wah aku berdandan cantik, di rumah sudah beres, aku mau ikut parenting. Pasti kan ada tujuannya. Saling bertukar pikiran, saling komunikasi. Laras. Kakak tadi kan pasti ada tujuannya ke sini. Luar biasa ini, semuanya nanti udah tahu berangkat dari rumah ini pasti nanti yang rawuh, bunda-bunda cantik semua. Saya akan jadi yang terganteng apa begitu niatnya, tujuannya? Kayak manteng. Dia kayak manteng kalau saya bunda. Alhamdulillah Bun G. Terus sudah cakep, ganteng ya. Kayak peduli gitu ya.
Masya Allah, luar biasa Bu. Nanti kalau yang dapat apa menantu ini nggak akan rugi, menantu idaman, ya? Manut. Manut. Wah, itu yang jarang ya Bu, jarang itu. Langka. Oke, Bunda, tujuan dari parenting itu diantaranya, ya, menjadikan tujuan kita itu kepinginnya itu apa? Anak kita agar mempunyai tonggak pendidikan, supaya mereka bisa menjadi manusia yang berakhlakul karimah sesuai dengan ajaran Islam, yang berkarakter mulia, karakternya bagus, ya, dan bisa menjadi generasi yang hebat, yang pantang menyerah, ya. Kemudian juga bisa memupuk kebaikan dari sejak dini. Nah, tujuannya itu. Karena kalau kebaikan tidak pupuk dari sejak dini, maka kita akan sulit untuk mendapatkan ya hasilnya. Kalau kita pupuk dari sejak dini ini, insya Allah nanti ketika besar kita akan enak, ringan, ya, nggak berat. Tinggal ibaratnya gitu, tinggal apa? Iya, tinggal ya memantau saja sedikit-sedikit. Karena anak-anak kita sudah kita bekali kebaikan itu dari sejak dini dan mereka terbiasa menjadi karakter. Ya, ya baik Bunda. Bunda, sudahkah pagi ini tadi anak-anaknya dikasih pujian? Sudah ya? Sudah? Iya, saya yakin sudah. Bangun tinggi sudah dipuji ya? Biasa. Sudah dimulai kan? Sudah, alhamdulillah. Tiap malam dipuji, dibelai. Kalau saya lihat dari apa ya? Ini dari tampilan panjenengan ya, semua ini kelihatan banget kalau bunda yang hadir di sini itu bunda-bunda pilihan, bunda-bunda hebat. Karena biasanya yang masuk di lembaga Aisyah itu memang udah beda gitu, udah beda dengan yang lain. Entah mengapa saya juga heran. Ketika saya mengisi di parenting acara Aisyah, itu memang jadi rasanya itu sefrekuensi gitu loh. Ini apa? Bunda-bundanya, ayahnya, kakaknya itu sudah kelihatan bahwa apa? Orang tua yang benar-benar memang peduli akan pendidikan putra-putrinya, terutama pendidikan agamanya. Ya Bunda Leres, pasti tujuan panjenengan masuk di lembaga ini karena agamanya pasti yang dibidik. Ilmu pengetahuan itu bisa dinomorduakan ya, tapi kalau agama itu nggak bisa dinomorduakan, harus menjadi tujuan utama kita. Karena bisa selamatnya, bisa suksesnya anak kita dunia akhirat dari agama. Ya. Kalau pinter itu bisa ya, bisa didapat dari yang lain ya. Tapi kalau dasarnya agamanya perempuan, maka anak yang pinter bisa jadi keblinger. Nah itu jangan sampai ya, pinter tapi keblinger atau pinter tinggi minteri tiang. Nah itu kan, pinter itu banyak. Tapi kalau anak solih itu yang insya Allah menjadi apapun mereka nanti dewasa, dia akan tetap menjadi anak yang solih ya, jadi dokter yang solih, jadi pedagang, pengusaha yang solih ya, yang bermanfaat untuk sesamanya. Iya Bunda, di dalam Al-Quran diperintahkan, diingatkan kepada kita para orang tua bahwa kita dilarang meninggalkan generasi yang lemah. Tidak boleh kita meninggalkan generasi yang lemah, terutama lemah imannya, lemah tauhidnya, lemah ilmu pengetahuannya, lemah ekonominya. Itu imbasnya. Nanti kalau dari lemah iman, maka dia akan menjadi lemah juga pengetahuannya, lemah juga ekonominya. Nah, imbasnya akan ke semua. Tapi kalau imannya kita kokohkan, kita kuatkan, insya Allah nanti itu akan
semuanya juga menjadi kuat. Ya. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa kita dilarang untuk meninggalkan keturunan yang lemah. Anak-anak kita ini adalah amanah, ya, amanah. Saya mau tanya Bunda, Bunda sudah pernah diberi apa oleh anak-anak? Sudah pernah diberikan oleh putra-putri panjenengan? Sampun? Sampun. Diberikan apa Bunda? Kebahagiaan. Masya Allah, ini luar biasa Bunda ini. Tepuk tangan, bisa kena asmanya Bunda. Bu Indah, tepuk tangan untuk Bu Indah. Jawabannya sangat tepat. Dan itu jarang bisa terjawab. Biasanya kalau saya tanya gini, Bunda, panjenengan kita ini sebagai orang tua sudah memberi banyak kepada anak kita, nggih, leres ya? Memberi apa saja sudah, dari kasih sayang, materi, terus apapun kita berikan. Tapi anak kita kalau masih kecil ini sudah memberikan belum pada kita sebagai orang tua? Biasanya dijawab belum. Nah, padahal justru anak kita lah yang memberi kita pertama. Luar biasa. Apa itu? Rasa bahagia. Kalau ada anak dulu, sebelum ada anak, kita belum dipanggil ibu, belum dipanggil mama. Begitu diparingi amanah, kita dipanggil ibu, dipanggil mama. Itu kan sudah luar biasa. Itu kan satu kenikmatan yang tidak terukur. Alhamdulillah. Ya. Satu kenikmatan yang jarang kita sadari, ya Bunda. Allah menghadirkan buah hati kita itu sudah merupakan suatu nikmat yang sangat besar yang perlu kita syukuri, kita nikmati. Betapa banyak di luar sana, banyak yang belum diberi, pingin tapi belum dikasih, ya. Kalau anak kita coba kemana aja gitu sebentar sepi, ya, sepi, rasanya nggak enak, boring gitu, nggak bisa senyum, ya. Kalau anak-anak ada segalau apapun kita jadi senyum, ya kan? Ya, itulah penghiburan Allah, ya. Allah berikan kita penghiburan, kebahagiaan kepada anak kita. Karenanya Bunda, menjadi tugas kita, menjadi kewajiban kita sebagai orang tua untuk banyak bersyukur, ya. Banyak bersyukur dengan cara apa? Dengan cara yaitu tadi memberikan banyak kasih sayang, memberikan apa yang sekiranya anak butuhkan untuk mereka bisa nanti bertahan hidup. Untuk bagaimana nanti anak-anak bisa menjadi seseorang yang bermanfaat untuk keluarganya, untuk sesamanya, untuk bangsa dan negaranya, dan terutama untuk perjuangan agamanya. Bunda, kewajiban dan tanggung jawab orang tua itu apa saja, nih? Saya tolong dibantu untuk menjawab. Saya yakin panjenengan semua sudah sangat paham akan ini dan sudah dilaksanakan setiap harinya, setiap saat. Sudah berapa tahun Bunda menjadi orang tua di sini? Saya yakin sudah sangat senior ini yang di sini. 23 tahun, Masya Allah Bunda ya. Berapa tahun Bunda? Sampun berapa tahun? Ada yang lebih dari Bunda Indah? Mungkin lebih dari 23 tahun? 13 ya, belasan ya, bahkan puluhan ya. Nah, sudah sebegitu lamanya Bunda ya. Karenanya panjenengan pasti sudah sangat berpengalaman dan profesional ya. Nah, saya yang bicara ini mungkin lebih berpengalaman panjenengan. Soalnya ibu sibuk. Bukan, dalam arti ya panjenengan
Iya, seharusnya panjenengan itu yang sudah sangat-sangat lama menjadi orang tua itu bisa didatangkan menjadi narasumber dalam acara parenting. Gak bisa bicara loh. Bisa Bu, bisa. Bicara itu kan nggak harus formal begini nggih. Saged kan dalam forum sharing-sharing yang santai, lesehan, ngobrol-ngobrol. Itu bisa Bunda. Panjenengan, terutama Buyun itu. Nah, beliau itu sudah sangat luar biasa. Senior saya, Buyun itu senior dan sering menjadi apa ya? Rujukan kami ini karena kami berteman baik, jadi kalau ada masalah apa itu selalu Buyun itu memberi banyak solusi dan nasihat. Jadi Buyun itu apa ya bagi kami ya teman satu geng itu menjadi yang dituakan, jadi seharusnya Buyun yang ada di depan sini hari ini ya, tapi beliau malah meminta saya, mungkin karena beliau sudah terlalu sering di sini, ya. Cuma secara pengalaman menjadi orang tua lebih lama saya, gitu aja. Buyun putranya masih kecil, sedangkan saya sudah bercucu, Bunda. Alhamdulillah ya, sudah dipanggil Mbak. Jadi anak saya, putri saya 2, yang satu sudah menikah dan punya putri 1, dan yang satunya juga sudah bekerja, sudah lulus kuliah. Itu Bunda ya. Baik, apa tadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua? Bunda monggo dibantu jawab. Apa? Mendidik anak. Mendidik pasti, betul sekali. Selain mendidik, menyayangi, betul. Memberi kasih sayang. Memberi kasih sayang. Oh, sudah mau terjawab. Satu lagi. Semua terjawab ini bunda-bunda hebat betul ini. Satu lagi. Betul Bunda, membesarkan. Membesarkan, memberikan kasih sayang dan perlindungan. Kemudian apalagi? Memberi nafkah yang halal. Itu tadi ya. Memberi nafkah tidak cukup hanya nafkah saja, tetapi juga nafkah yang halal. Karena nafkah yang halal itu akan mempengaruhi Pertumbuhan. Iya betul, jiwa raganya. Jadi kalau nanti nafkahnya baik, maka insya Allah jiwanya juga baik. Tapi kalau nafkahnya nanti ada yang kecampuran yang kurang halal, maka juga akan berpengaruh kepada jiwanya, akhlaknya. Mungkin susah dibilangin, ya. Mungkin aduh, kok susah ya disuruh berbuat baik. Nah itu coba bisa kita koreksi pada diri kita. Mungkin apa jangan-jangan apa yang dimakan anak saya ini ada yang kurang baik ya. Nah, seperti itu. Nah, Bunda, dari kewajiban dan tanggung jawab orang tua, diantaranya yang pertama yaitu memberikan pendidikan karakter. Yang terpenting adalah pendidikan karakter. Menomorsatukan pendidikan karakter dan akhlak dibanding pendidikan intelektual. Jadi tugas orang tua itu yang pertama, jangan sampai kembali intelektualnya dulu didahulukan, karakternya, akhlaknya tidak dipentingkan. Nah, pendidikan karakter Bunda ini Bunda dimulai dari kapan Bunda? Dimulai dari kapan? Pendidikan karakter ini Bunda? Ya, sejak dini ya. Dimulai dari kita mengandung. Itu kita sudah memberikan pendidikan. Jadi ketika mengandung, bagaimana perilaku kita, bagaimana tingkah laku kita, itu anak kita akan merekam. Merekam. Karenanya ketika sejak hamil itu sudah betul-betul di hati-hati, apa yang kita baca, apa yang kita makan, kita ajak ngobrol. Anak kita yang masih dalam kandungan itu sering diajak ngobrol, diajak, terutama biasanya itu diajak ngaji, tilawah, mendengarkan tilawah, itu karena itu akan berpengaruh kepada nanti ya jiwa raganya itu akan berpengaruh. Karena
Makanya kadang ada ya ketika hamil itu disuruh mendengarkan apa? Musik klasik. Nah, konon katanya menurut para peneliti itu kalau ibundanya ketika hamil sering diperdengarkan musik klasik, anak yang dikandung itu besok ketika lahir akan pinter cerdas. Nah, padahal kalau menurut Islam bukan musik klasik, tapi lantunan. Iya bunda, lantunan ayat suci murotal itu. Ya. Jadi memang para peneliti itu memang luar biasa ya dalam berkontribusi kepada pendidikan. Nah, sedangkan kalau kita sebagai umat yang beriman, maka rujukan kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Adapun dari para pakar ilmu itu bisa kita buat rujukan juga, tetapi setelah Al-Quran dan Sunnah, jangan dibalik. Misalnya tadi kalau disuruh memperdengarkan musik klasik ketika hamil, maka jangan terus ditelan mentah ya. Nah, ada yang lebih bagus tuntunan kita memperdengarkan ayat suci Al-Quran. Itu bunda ya, jadi mendahulukan takdib, adab dulu. Anak-anak kita ajari tentang bagaimana karakter yang baik, bagaimana harus bersabar, bagaimana harus disiplin, bagaimana harus sayang kepada yang lebih muda disayangi, yang lebih tua dihormati, ya. Kemudian ya banyaklah karakter-karakter baik yang insya Allah saya yakin panjenengan semua sudah sangat memahami. Okay. Nah, kemudian memberikan anak pendidikan intelektual. Nah, di BA inilah panjenengan sudah melaksanakan kewajiban panjenengan semua, sudah mengajak serta bunda yang ada di sini untuk menjadi partner panjenengan dalam memberikan pendidikan intelektual dan juga sekaligus pendidikan karakternya. Okay. Tapi tugas utamanya tetap siapa bunda? Orang tua. Nanti ketika dihisab, yang ditanya pertama adalah panjenengan, baru kemudian bunda yang ada di sini, ya. Karena al-um adalah ibu adalah madrasah pertama. Madrasah pertamanya ibu, yang keduanya baru sekolah, madrasah lembaga. Jadi kalau ada misalnya anak kok gini ya, anakku kok menjengkelkan begini ya, gak diulang ke bebek guru Nena. Jangan bunda, ya jangan begitu. Kita kembalikan ke diri kita. Anak itu adalah tanggung jawab orang tua. Adapun guru lembaga adalah hanya sebagai partner orang tua kedua ketika di sekolah. Orang tua pertamanya adalah tetap ayah ibunya. Kalau misalnya anak sedang menjengkelkan, maka kembalikan pada diri kita. Karena anak adalah cermin dari orang tuanya. Jadi kalau anak ada yang menjengkelkan, astagfirullahaladzim, itu adalah cerminku. Ngerti ya bunda? Oke, selanjutnya tadi memberikan nafkah yang halal sudah, memberikan kasih sayang dan perlindungan. Saya yakin ini sudah sudah sangat diberikan, sudah sangat jelas, sudah pasti diberikan kasih sayang ibu, kasih sayang orang tua tanpa batas. Kasih ibu sepanjang masa, sepanjang jalan, nggak ada habisnya. Tapi kalau kasih sayang anak sepanjang galah, katanya gitu ya, gantar. Ya. Tapi menjadi orang tua itu insya Allah tidak pernah kita kok anakku tak didikan nanti biar aku dikasih begini, tidak ada. Semua fitrah orang tua tidak diberikan seperti itu. Ya, karena rahim itu tadi tuh. Karena kita terutama ibu diberikan rahim. Rahim itu kan dari rahman rahimnya Allah, kemudian dititipkan kepada kita, sehingga Allah itu kalau memberikan tanpa syarat. Nggih, laras bunda. Nggak ada syarat kan? Baik itu Islam, Kristen, ya, musyrik, kafir,
semua diberikan kasih sayang Allah, diberi rezeki semua, diberi hidup yang layak semua ya. Padahal mereka tidak beriman loh. Nah, seperti itulah ibu kepada anaknya, orang tua kepada anaknya. Tanpa syarat cintanya, sayangnya tanpa bersyarat. Walaupun sebagaimanapun anak kita, tetap kita menerima, tetap kita sayang, tetap kita cintai. Ya, karena kita udah diberikan dititipi ya dari rahman rahimnya Allah kepada kita, terutama ibu, terutama bunda. Itulah luar biasanya bunda ya. Bersyukur sekali kita dilahirkan menjadi seorang bunda, sebagai seorang wanita. Karena mohon maaf kakak, bukan berarti mengesampingkan ya, bukan berarti mengecilkan, tapi tanpa bapak kita juga tidak bisa. Karena sponsor utama kita adalah bapak. Tapi ya itu tadi, maka ketika Nabi Muhammad ditanya oleh para sahabat, siapa yang didahulukan? Ibu. Siapa lagi ya Rasul? Ibu. Siapa lagi ya Rasul? Ibu. Sampai 3 kali. Yang terakhir baru bapak. Mohon maaf ya kakak. Tapi kakak jangan berkecil hati. Kakak hadir di sini ini sungguh berarti untuk adiknya. Itu akan teringat memori itu sampai nanti adiknya sampai dewasa, bahkan sampai nanti menua akan diingat. Kakakku pernah hadir di acaraku. Ya, betul. Jarang sekali. Ayah atau kakak itu menghadiri acara seperti ini sangat jarang ya. Sering-sering ya kak ya. Biar nanti menjadi orang tua yang hebat. Sudah disiapkan dari sekarang. Ya, lanjut bunda. Ada beberapa jenis ya, ada beberapa style gitu ya, gaya dari parenting. Di sini saya berikan 3 macam saja. Ada bergaya otoriter. Apa itu bunda otoriter? Ya? Berkuasa katanya kakak, betul. Mendikte katanya, betul. Pokoknya kudu ngene. Pokoknya kudu ngene. Dolanane kok kudu ngene. Dikte betul. Anak mau begini nggak boleh, begini nggak boleh, begitu nggak boleh. Maunya ibu yang dimau. Jadi anak itu nggak punya itu namanya, seperti nggak punya hidup sendiri gitu. Semua diatur, harus begini, harus begitu. Otoriter. Baik atau tidak otoriter itu? Iya, ada baik dan ada tidaknya, tapi lebih banyak tidaknya. Ada baiknya juga, ketika misalnya itu diterapkan ketika untuk menjalankan kewajiban. Itu harus seperti sholat bunda. Kalau kita tidak otoriter, bablas ya. Tak mbak nanti leres itu. Ya, tapi hanya hal tertentu saja ya. Dah lebih banyak tidak baiknya. Kemudian yang kedua permisif. Kalau permisif bagaimana bunda? Permisi. Benar, permisif. Permisif itu kebalikan dari otoriter. Membolehkan. Dibueno sak senenge, pokoknya anakku seneng, iya sudah, iya gitu ya. Dibolehkan semua. Anak mau berkelahi dengan temannya nggak apa-apa, wong ijek cilik ya. Anak mau misalnya mau minta apa saja gitu, wis gak apa-apa, harus dikasih aja, itu permisi. Terus serba dibolehin gitu ya. Kemudian ada yang gabungan dari keduanya, otoritatif. Jadi kadang dia disiplin, dalam otoriter itu kan intinya disiplin, kadang juga dia longgar. Tuh otoritatif, jadi gabungan. Nah, yang paling ideal yang terakhir ini bunda, jenis parenting Islami. Kalau udah menyangkut Islam itu udah tidak ada duanya, gitu. Udah yang paling benar, udah paling ideal, paling nyaman diterapkan dan paling baik. Nah, itu bunda. Jadi kali ini kita akan membahas tentang parenting yang Islami. Seperti apa sih parenting Islami itu? Berikut ada beberapa dari para pakar yang kami rangkum dan sedikit dari pengalaman pribadi. Sebelumnya ada pertanyaan dulu bunda.
Siap untuk menjawab? Siap ya? Biasanya saya siapkan door prize Bunda kalau ada pertanyaan. Berhubung jauh jadi saya mau bawa kok dotong-dotong. Biasanya gitu kalau dekat saya siapkan ada ya apa gitu, kalau bisa jawab itu ada door prize-nya gitu, jadi agak menang, agak apa biar mau jawab gitu. Ya, saya tanyakan bagaimana cara mendidik anak agar menjadi anak yang salih Bunda? Bagaimana caranya supaya anak kita, mendidik kita itu bisa menjadikan anak kita salih dan salihah? Upaya apa, cara apa yang sudah Bunda ikhtiarkan selama sejauh ini menjadi orang tua? Apa Bunda? Monggo dijawab. Yang pertama doa, yang kedua kebiasaan orang tua. Iya. Doa dan Kebiasaan orang tua. Tepuk tangan untuk Bunda Sinten asmanya. Bunda Tia. Ya, luar biasa Bunda Tia. Ya. Ada yang lain? Mau jawab? Ditambah lagi? Boleh? Monggo. Kita ajarkan anak kita pendidikan terutama agama. Yang terpenting urusan agama. Iya. Tepuk tangan lagi untuk Bunda Indah ini berkali-kali, luar biasa. Yang belakang. Ayo Bunda. Yang belakang Bunda. Ayo monggo. Iya. Cukup mungkin Bunda. Yang di sini mau menjawab? Ya, dibantu mungkin monggo. Tadi dari Bundanya berdoa, mendoakan. Betul. Betul semua jawabannya. Ada yang lain? Mungkin versinya panjenengan yang lain? Kan kita ini beda-beda ya. Iya. Sama, memberikan contoh. Oke. Bagus. Jawaban yang sangat tepat ya. Bunda, definisi anak soleh itu bagaimana sih? Menurut Bunda itu anak soleh itu yang seperti apa toh? Sopan santun, mengerti agama, ya. Taat, iya bagus. Menurut Bunda untuk saat ini udah kelihatan ya anaknya menjadi anak soleh solehah? Udah mulai kelihatan ya? Dari apa coba? Dari perilaku betul. Okay. Sudah baik ya anak-anak? Insya Allah sudah baik. Misalnya diutus apa gitu, sudah mau menjalankan, sudah bisa berdisiplin. Misalnya ketika masuk mengucap salam, selalu dilakukan, baik ada atau tidak ada orang. Selalu berkata baik dengan orang tua, tidak pernah marah, tidak membentak, berkata lemah lembut. Sudah? Sudah ya? Ya karena masih anak-anak, karena kita masih proses gitu. Jadi sudahkah anak kita sabar ketika minta apa-apa, nggak sakit-sakit? Itu yang masih susah, yang masih terus kita ikhtiarkan. Bahkan sampai detik ini Bunda, yang bicara ini pun masih berjuang, masih terus berupaya, berikhtiar, tidak ada hentinya. Karena menjadi orang tua itu tidak ada pensiunnya, terus nggak ada expirednya, nggak ada berhenti expired ketika kita sudah dipanggil, dimintai pertanggungjawaban, dimintai laporan, baru kita stop, udah berhenti kita. Jabatan kita yang luar biasa itu baru kita tanggalkan. Nah, sebegitu lamanya, sebegitu panjangnya menjadi orang tua, maka apakah butuh belajar Bunda? Butuh. Nah, salah satu ikhtiar kita di sini ini adalah ikhtiar untuk menjadi orang tua yang bertanggung jawab, supaya ketika nanti kita ditanya, kita bisa menjawab dengan baik, supaya tidak terlalu banyak catatan-catatan yang kita tidak inginkan ya, mencatat malaikat mencatat amal kita, terutama menjadi orang tua itu harapannya bisa menjadikan amalan kita menjadi amalan yang mengalir sampai nanti kita tidak ada di dunia. Anak niki adalah aset Bunda niki. Aset yang paling
paling berharga, tiada duanya. Udah, aset apapun yang kita miliki tidak ada yang menandingi aset anak solih. Kalau nggak solih juga nanti nggak bisa jadi aset ya. Karena anak yang solih nanti akan menjadi pahala jariah kita. Ketika kita sudah tidak ada di dunia, ketika kita sudah beristirahat di alam yang lain, anak kita tetap menemani kita, membuat kita tersenyum, membuat kita nyaman, bahagia dengan apa? Dengan amalan anak-anak solih kita. Ketika anak kita melaksanakan semua kebaikan, itu akan otomatis tertransfer kepada orang tuanya. Baik orang tuanya masih hidup ataupun sudah meninggal. Itulah makanya aset yang sangat berharga ini mari kita upayakan terus, kita perjuangkan terus supaya nanti menjadi apa? Aset terbaik yang betul-betul kita bisa petik baik di dunia maupun di alam yang lain nanti, di yang kekal, di kampung kita yang kekal. Nggih, Bunda. Menjabat sebagai ibu, apakah butuh titel, Bunda? Butuh gelar? Tidak. Tetapi apakah butuh ilmu? Iya. Karena gelar saja tanpa ilmu tidak. Demikian juga kalau ilmu saja kemudian tidak kita amalkan, maka juga akan menjadi ya tidak ada artinya. Karenanya ketika kita mendapatkan ilmu sedikit apapun, ketika nanti di parenting ini ada yang panjenengan dapatkan sedikit apapun, maka monggo kita amalkan bersama-sama. Karena menjadi orang tua itu adalah apa? Seumur hidup kita. Menjadi orang tua itu tidak berhenti ketika anak kita sudah lulus, sudah sarjana, sudah kerja, sudah menikah. Kita tidak berhenti, Bunda. Anak kita tetap butuh kita menjadi sebagai orang tua. Mereka akan tetap butuh curhat, butuh sharing, butuh nasihat kita dibanding dari yang lain. Nah, karenanya harus kita bekali betul dengan ilmu-ilmu yang terkait tentang orang tua. Upgrade terus. Kalau sekarang mungkin parentingnya tingkat anak-anak yang di bawah usia dini, ya, PAUD. Nanti terus ketika udah sampai MI, SD, SMP, terus kita akan belajar terus dan belajar. Belajar tidak hanya di seperti ini, ya, di acara forum seperti ini yang hanya mungkin tidak sering, ya, mungkin setahun 3 kali, tapi belajar itu bisa di banyak tempat, di kajian-kajian, ya, derek kajian. Kemudian bisa belajar sesama Bunda dengan cara ketika misal antar jemput putra putrinya, kemudian saling sharing, saling memberi nasihat. Kemudian bisa juga dari media sosial. Panjenengan klik saja parenting, nanti akan muncul apa yang panjenengan cari, di situ ada. Di internet, di YouTube, dimanapun sekarang banyak sekali. Kita terbantu ya dengan adanya media sosial itu. Jadi belajar itu sekarang tidak ada batasan, ya. Kalau ada orang yang kemudian aku gak ngerti itu sekarang ya bisa dicari gitu lah. Tidak hanya melalui sekolah saja atau acara seperti ini saja. Karena acara seperti ini maka bundanya juga nanti butuh biaya, nggih. Ada banyak yang tidak memerlukan biaya. Bisa dari YouTube, dari internet, dari kajian-kajian, nggih. Itu Bunda, ya. Nah, jawabannya Bunda tadi udah betul sekali. Kalau ditanyakan bagaimana cara mendidik anak kita agar menjadi anak yang salih-salihah, maka jawabannya adalah 1. Dari sekian banyak jawaban tadi, 1 kita simpulkan, kita ambil sarinya 1. Apa? Orang tua harus menjadi salih-salihah terlebih dahulu. Itu jawabannya.
Jadi jangan menuntut anak kita menjadi salih-salihah kalau kita sendiri tidak berupaya untuk menjadi salih-salihah. Kalau kita tidak berupaya menjadi baik terlebih dahulu. Karena anak itu adalah peniru terbaik. Anak itu peniru ulung. Nggih, coba dong, nggih leres nggih. Nggih. Kalau bundanya misalnya bicaranya lemah lembut, pasti anaknya yang mengikuti. Kalau bundanya misalnya suka tertawanya mesem gitu aja, pasti putrinya gitu aja. Tapi kalau bundanya nguaklek-eklek, Namanya ya eklek. karena mereka itu adalah peniru terbaik, nggih. Ya. Kalau misalnya bundanya rajin sholat, rajin ngaji, otomatis putra putrinya akan mengikuti. Nggih. Bundanya rajin berinfak, mengajak putra putrinya berinfak, otomatis. Bundanya sering bohong, otomatis. Hati-hati bunda. Ya, bundanya sering marah, maka anaknya akan menjadi ya. Jadi kalau anaknya marah, gimana bunda? La taghdab walakal jannah. Itu kadang putranya yang bilang gitu. Mama itu kok, bunda kok marah aja sih? La taghdab walakal jannah itu ada. Murid dari Abah Sugiwaras itu ada yang seperti itu ya. Jadi kalau bundanya marah itu bilang langsung dikeluarkan hadisnya la taghdab walakal jannah. Ini bundanya senyum lagi. Astagfirullahaladzim. Iya ya. Kalau kita melakukan berekspresi apapun itu akan berimbas kepada anak kita. Jadi ketika anak kita ya Kadang spontan, ya. Nah, spontan itu bunda, itu yang disebut apa karakter. Kita bisa kok, kita bisa merubah dengan apa tadi? Dengan ya itu tadi. Setelah tahu ilmunya, maka kita bismillah mohon sama Allah. Karena sekuat apapun kita berusaha kalau kita tidak iringi dengan berdoa, maka juga akan agak susah. Di samping kita ajar keinginan kuat, kita azamkan, kita niatkan sambil kita, ya Allah bantu saya, bimbing saya untuk menjadi lebih baik, menjadi orang tua yang lebih baik, yang menjadi orang tua yang lebih sabar ketika ujian datang. Ujian kan setiap saat itu datang, ya. Anak kita pengen begini, pengen begitu. Kita mungkin sedang capek, sedang lelah, sedang itu anak kita menguji kita dengan begitu. Bagaimana sikap kita? Nah, itu yang dinamakan dengan apa ya itu namanya? Kecerdasan emosional. Karena menjadi orang tua itu dituntut tidak hanya cerdas spiritual saja. Agama sholatnya rajin, ngajinya rajin, agamanya bagus, tapi tidak cerdas emosional, itu juga akan sangat tidak baik. Emosinya harus emosi harus dikelola dengan baik, ditempatkan pada porsinya. Ya, terutama ketika anak-anak kita menguji, sedang menjengkelkan mungkin, maka hadirkan di pikiran kita bahwa anak-anak kita ini yang menggerakkan mulutnya, menggerakkan tangannya siapa bunda? Pada hakikatnya siapa yang menggerakkan? Allah bunda. Kita bergerak ini atas izin siapa? Allah. Kita bisa berjalan siapa yang mengizinkan? Saya bicara di sini siapa yang bisa bikin saya bicara? Allah. Kita ini bisa apa bunda? Nah, ketika anak-anak kita menguji kita, mungkin minta apa, rewel, nangis, maka hadirkan di pikiran kita, ya Allah, semua ini atas izinmu. Anak saya nangis juga karena panjenengan izinkan menguji saya. Karenanya ya Allah, bismillah, berikan saya kesabaran. Itu hadirkan dulu, sehingga nanti kita tidak mudah emosi. Langsung istighfar, astagfirullahaladzim. Mungkin karena itu juga karena dosa kita bisa juga, atau mungkin memang Allah mau menguji karena kita mau dinaikkan level, mau dijadikan lebih baik. Karena kalau ada ujian berarti kan naik kelas. Nah itu kita hadirkan. Ya Allah, anak nangis, anak rewel, anak pinter, itu semua izinmu. Anak selamat, anak jatuh, anak apa, itu kan semua intinya kan izin Allah. Nah, itu kita hadirkan. Tarik nafas,
panjang, keluarkan pelan-pelan sambil ucapkan astagfirullahaladzim. Itu nanti coba Bunda terapkan. Lah beda. Anak kita nanti akan menjadi lebih beda. Ini pengalaman saja, saya sharing ya, bukan bermaksud menggurui, tapi saya sharing. Ketika anak saya kecil Bunda, itu alhamdulillah tantrum, nangis, mosel tidak pernah sekalipun dilakukan anak dua itu. Kan biasanya anak itu pada umumnya kan nangis, mosel, minta apa, tantrum ya. Anak saya dua-duanya nggak pernah. Terus ketika saya tinggal kemana-mana itu juga nggak pernah nangis, kayu nangis, rewel itu. Ya enggak, saya berangkat masih kecil loh ya. Saya bicarakan usianya usia dini juga. Saya berangkat ya sudah dada. Tanpa nangis, tanpa apa, tanpa drama. Kemudian ketika masih usia, ada yang TK, ada yang MI juga, saya tinggal keluar kota gitu sampai malam, berangkat pagi sampai malam. Saya tanyakan di rumah, ada yang nemenin ya, mbahnya sama ada asisten gitu. Tadi gimana? Tadi maghrib sholat, ini sholat terus ngaji. Disuruh enggak? Saya enggak nyuruh. Saya tanya yang di rumah itu, siapa suruh gitu? Panjenengan apa? Utus gitu. Enggak saya suruh. Yang ngaji sendiri. Ya usia paut gini ya. Saya berangkat juga dada sampai tetangga gini. Kok iso yo? Bu, kok gak kelayu? Cilik kok. Nah, itu semua butuh perjuangan yang luar biasa. Sampai sekarang pun masih saya perjuangkan. Jadi menjadikan anak itu emosinya supaya tidak terlalu naik dan juga tidak terlalu, kalau terlalu flat juga tidak bagus ya, karena nanti akhirnya nggak ada semangat ya kan. Nah, bagaimana emosi itu tadi bisa kita kelola dengan baik ya, dari itu tadi, dari kita sendiri ya. Jadi kalau misalnya anak rewel, maka hadirkan astagfirullahaladzim, ya nak, sabar, maaf ya bunda masih repot nak, bisa sabar nak. Kita berikan ucapan yang positif. Jadi kalau coba, nanti dicobalah di rumah, misal anak nangis, ngerecokin kita, misalnya masak atau apa, ngerecokin ya, kan bisa gitu anak-anak. Coba dihadirkan ya Allah, astagfirullahaladzim, gitu dulu ya. Kemudian bismillah, nak, sabar ya, bisa sabar ya nak, bunda mau menyelesaikan ini dulu, nanti setelah selesai, oke, kita main. Bisa? Nanti tak bilang bisa. Tapi kalau kita dari awal langsung main cup, bocah, gimana hasilnya? Berhasilkah? Kita malah semakin menjadi tambah nangis kamu. Mungkin itu benar. Jadi semua itu dari kita sendiri, ya. Tahan bunda, tahan. Memang paling sulit ngomongnya gini mudah ya bun. Tapi ketika udah pas itunya itu butuh betul apa? Kecerdasan. Harus cerdas betul. Ya Allah, itu tadi minta bantuan Allah. Oke, mulai sekarang saya berjanji ketika anak saya menguji, itu adalah intinya Allah menghadirkan anak saya itu rewel itu. Maka ya Allah, saya berjanji ketika apapun yang panjenengan hadapkan kepada saya, terutama anak saya kepada saya, maka saya akan berusaha untuk bersabar dan memperbaiki diri. Tahan, tekan bunda. Sabar ya nak, sabar. Boleh ya, jangan sampai keluar bocah kok nakal, dablek, kandai. Jangan sampai itu. Dan alhamdulillah saya tidak pernah. Yang sulit menahaninya itu. Iya, sulit bunda. Mulai sekarang jangan katakan sulit, karena apa yang kita katakan itu akan menjadi doa dan menjadi mengalir di otak kita, dan itu akan sulit betul. Sekarang coba kita ucapkan, itu insya Allah mudah. Nah, bunda, jangan katakan sulit, karena itu akan menjadi doa. Bismillah ya Allah, berikan kemudahan. Itu bunda.
itu pun masih terus saya perjuangkan sampai sekarang. Karena ujian itu tidak ada hentinya. Apalagi kalau anak udah dewasa, Masya Allah, lebih besar, masalahnya lebih besar. Dan itu betul-betul butuh apa ya, mengesampingkan ego sebagai orang tua itu kadang sering harus kita tahan. Karena yang terbaik menurut orang tua kadang tidak terbaik untuk anak loh. Betul, itu sudah saya betul-betul pengalaman pembelajaran yang sangat itu saya tebus dengan sangat tidak tidak murah, mahal itu menebusnya. Jadi apa yang terbaik menurut kita belum tentu terbaik menurut anak, dan apa yang terbaik menurut kita belum tentu terbaik menurut Allah. Dan apa yang menurut Allah terbaik pasti itu yang terbaik bagi kita. Itu yang harus kita sadari ya. Pasti ini Allah maunya ini. Sambil kita terus berusaha, bermujahadah, berikhtiar untuk memperbaiki diri. Hadirkan bahwa kita akan mudah membersamai anak kita dengan izin Allah dan keinginan kita yang kuat. Kecerdasan emosi itu memang yang paling sering dikeluhkan ketika di parenting ini, Bunda. Gimana Bunda? Sudah capek? Campur? Iya. Berapa menit lagi? 1 menit? 2 menit? Oke, ini yang terakhir ya, ini di gongnya. Inspirasi parenting Islami ya. Yang pertama apa? Triknya tadi sudah kita bahas panjang lebar. Buatlah hati anak kita selalu terhubung kepada penciptanya, kepada Khaliknya. Selalu hubungkan, selalu konekkan. Sudah Bunda ya? Sudah, pasti insya Allah Bunda-bunda ini sudah melakukan. Contoh misalnya, ketika anak kita meminta sesuatu, Bunda, aku belikan ini loh, mainan misalnya yang mahal itu, remote control, ya mobil remote control, yang laki-laki misalnya. Oh iya nak, insya Allah Bunda belikan. Kalau beli pakai apa ya nak? Tanyain dulu, pakai uang Bunda. Pakai uang dari mana nak? Ya dari ayah dong, ayah kan kerja. Nah terus kalau ayah kerja dari mana uangnya? Ya dari ayah kerja. Ayah itu dikasih rizki nak, lewat ikhtiar. Ikhtiarnya yang memberi rizki siapa? Tapi intinya siapa yang beri rizki nak? Allah. Dikenalkan langsung, hubungkan langsung, konekkan sama Allah. Biar apa? Biar oh iya, apapun yang saya inginkan itu semuanya harus atas izin Allah. Oke nak, kalau gitu boleh minta, tapi kita doa dulu ya. Ayah Bunda dibantu doanya. Gimana doanya Bunda? Kita berdoa, ya Allah berikanlah ayah Bundaku rizki supaya nanti aku bisa dibelikan mainan ini, dibelikan itu. Ajak Bunda. Nah kalau udah, baru kemudian kita turutin. Jangan langsung, semua langsung kita turutin tanpa kita mengenalkan, menghubungkan langsung siapa sejatinya pemilik rizki itu. Orang tua yang cerdas spiritual pasti melakukan itu. Melihat di kebun binatang, hewan yang indah-indah, tumbuhan bunga yang indah-indah. Masya Allah nak, bunganya bagus ya nak. Siapa nak yang menciptakan bunga ini? Allah nak ya, katakan nak, ucapkan Masya Allah, bagusnya ciptaannya Allah. Nak, temennya menjengkelkan nak. Iya, temanku itu loh. Aku lo gak ngapa-ngapain, dijotong, diselading saya gitu. Nah, teman itu kan mungkin ya, menjengkelkan ya nak. Siapa nak yang menciptakan teman? Siapa yang menciptakan manusia? Allah. Nah, berarti kita doakan nak ya, supaya teman yang tadi nakal, yang jahilin kamu, kita doakan nak supaya baik. Kita doakan supaya diberi petunjuk Allah ya, supaya dia sampai oh iya, itu semua itu enggak kita kok yang pingin. Memang Allah menghadirkan itu untuk menjadi ujian kita. Itu yang juga saya lakukan Bunda ketika anak saya dari mulai MI itu dulu minta apa gitu ya, yang menurut saya mahal. Zaman dulu ya, 30 tahun saya sudah menjadi orang tua, 30 tahun. Jadi puluhan tahun yang lalu membeli laptop itu kan Masya Allah, belum ada laptop seperti saat ini. Alphalink apa itu, bagi saya waktu itu sudah sangat mewah, benda itu nggak terjangkau. Nah, ketika anak saya minta, karena udah kita biasakan, kita sambungkan semuanya itu milik Allah.
Nggak ada yang mungkin kalau Allah sudah memberi. Begitu minta laptop, waktu minta laptop itu anak saya SMA. Dia terbiasa, waktu MI minta apa ya? Minta kamus yang bunyi itu. Udah tahu dia, tahu caranya kalau mau apa-apa itu nggak harus langsung minta orang tua, ada caranya. Bu, saya pengen beli ini, harganya 500.000. Oh iya, siap, kita beli nak. Udah tahu kan caranya? Iya. Karena nggak biasa anak-anak langsung saya kasih orang enggak. Udah tahu kan caranya? Iya tahu caranya bu. Nabung sampai 1 tahun celengannya itu. Celengannya masih saya simpan sampai sekarang. Celengan ayam plastik itu. Begitu setahun dipecah, diserahkan ke saya. Ibu, celengan udah 1 tahun dapat 200 sekian ribu. Padahal harga Alfalin itu 500.000 waktu itu. Oh iya baik. Usaha yang luar biasa itu kita hargai. Supaya apa? Anak juga menghargai bahwa untuk mendapatkan sesuatu itu tidak mudah. Harus ada perjuangan. Dan dia ketika nanti punya, dia akan bertanggung jawab. Sulit loh saya mendapat ini, maka saya nggak akan mudah untuk merusaknya. Saya akan berhati-hati menjaganya. Akhirnya, oke, 200.000 berarti kurang. Oke, kita berangkat ke Surabaya, kita beli. Begitu juga ketika beli laptop. Uangnya hanya 1,5 juta, waktu itu laptop harga 3 juta. Diserahkan, ibu saya sudah punya uang ini, saya mau beli laptop. Dan itu sudah terbiasa, mereka nggak akan minta langsung. Saya mau beli ini bu, enggak. Mereka sudah nabung dulu, mungkin setahun berikutnya baru bilang, ibu saya punya uang ini, saya pengen beli ini. Nah, kita tinggal nambahin, walaupun banyak tambahnya, tapi mereka kan juga ikut berusaha berjuang untuk mendapatkan sesuatu. Dan apa? Oke nak, kamu berdoa, sama minta sama Allah apa yang kamu inginkan. Kalau Allah sudah mengizinkan, semahal apapun, sesulit apapun, maka akan mudah bagi Allah kalau kita mau berdoa dan berusaha. Begitu juga ketika kuliah, ketika mau kepinginnya masuk di fakultas yang sulit sekali nembusnya. Dan anak saya itu waktu itu mondok dan sekolahnya swasta. Pondoknya swasta, sekolahnya swasta, dan apa ya, kalau secara itu tidak begitu apa ya, lembaganya tidak, kalau seperti SMA 1 Bojonegoro itu kan jelas gitu ya, itu swasta dan mondok. Memang semua harus saya ujikan mondok karena keduanya putri, dan saya nggak peduli itu sekolahnya itu maju kayak apa, enggak, saya hanya pondoknya, dan saya lihat lembaganya memang kelihatannya bagus gitu aja. Saya mau masuk di UGM bu, gitu. UGM itu agak sulit nembusnya, sulit banget. Tapi ketika kita beri keyakinan bahwa anak-anak, apapun yang kamu minta, asal kamu sungguh-sungguh dan kamu berjuang, nggak ada yang nggak mungkin. Perguruan tinggi manapun yang kita inginkan, intinya punya siapa? Punya siapa? Kayak gitu kan? Punya Allah. Ya udah, minta aja langsung ke Allah. Minta ke Allah nak, dan kamu usaha. Bagaimana sih cara masuknya? Kamu harus apa yang kamu siapkan, itu kamu siapkan. Ketika pengen mendapatkan beasiswa, ketika sudah alhamdulillah qadarullah masuk di UGM, kemudian pengen mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Nah, kamu pengen, iya bu, tahu kan caranya, tahu. Kamu usahakan, kamu minta kepada yang punya. Mas, universitas di luar negeri yang kamu ingin tuju itu miliknya siapa? Iya, tahu bu. Udah. Dia berjuang keras, mati-matian. Ketika itu masih semester 3 bunda. Semester 3 itu jarang yang bisa lolos masuk ke beasiswa ke luar negeri. Kebanyakan udah semester atas, semester 6, 7. Tapi karena begitu luar biasanya perjuangannya, sampai dilakoni, harus les ini, harus ikut kegiatan ini, sampai sudah luar biasa. Dicoba gagal, sekali gagal, nyoba lagi, gagal lagi, sampai ketiga baru berhasil. Akhirnya berhasil mendapatkan beasiswa ke waktu itu di Thailand, di Bangkok. Dalam rangka apa ya itu? Konferensi Pemuda ASEAN. Jadi mewakili Indonesia dalam Konferensi Pemuda se-Asia. Kemudian alhamdulillah berhasil lagi, yaitu karena apa? Kita ini bisa apa gitu loh. Orang tua itu nggak bisa, mau ngapa-ngapain terbatas. Maka kita minta, kita kenalkan kepada yang maha
tidak terbatas. Kalau mengandalkan kita terbatas, Bunda. Berapa yang kita miliki biaya? Umur kita sampai kapan? Materi berapa yang bisa kita berikan? Terbatas sekali. Tapi kalau kita mintakan ke Allah, kemudian kita hubungkan kita, anak kita selalu kita ajarkan tauhid, bahwa segala sesuatu nggak ada yang mungkin kalau Allah berkehendak, maka itu akan menjadi bekal mereka. Tidak mengandalkan orang tua, karena dia tahu siapa yang diandalkan. Yang diandalkan adalah Allah. Doa orang tua, kemudian usaha yang gigih. Itu. Kemudian alhamdulillah pada akhirnya mendapatkan beasiswa juga di NUS. Saya di Singapura selama 6 bulan. Mendapatkan beasiswa juga di Turki. Dan akhirnya itu mengantarkan anak saya mendapatkan orang Turki. Jadi sekarang tinggal di sana. Dan itu sudah qadarullah, Bunda. Apa? Kita bisa apa? Ya bisanya mengikhlaskan. Karena pada dasarnya anak kita milik kita, bukan. Anak kita milik siapa, Bunda? Kita hanya dititipin saja. Kemudian diminta pertanggungjawaban. Ridwan Kamil, Bunda. Coba bayangkan. Bagaimana, ya? Lagi minta ya? Sebab bagaimana? Tapi begitu disadari bahwa anak kita itu bukan milik kita. Diminta sewaktu-waktu kita harus siap. Diminta dalam arti bukan hanya meninggal ya, tapi ketika diminta misalnya jauh dari kita, maka kita harus legowo, ikhlas, dan itu butuh perjuangan. Awal-awal pasti tidak menerima, Bunda. Saya begitu putri saya mengatakan, Ibu, ini ada, Ibu calon menantunya maunya apa, kriterianya apa, saya sampaikan, agama yang terpenting ini. Oke Bu, semua kriterianya kayaknya udah dapat ya. Oh iya siap nak, Ibu istikharah 1 bulan ya. Saya nggak dikasih tahu itu. Siap, saya istikharah 1 bulan. Ibu sudah 1 bulan persis tepat. Siap Ibu menerima? Siap insya Allah. Dibuka namanya seret. Tak pikir ya orang Indonesia itu. Seret namanya dibuka. Bismillah Ibu ya, saya kirim fotonya. Seret fotonya, langsung saya lemes. Ini bukan orang Indonesia. Karena yang dulu juga sudah pernah dengan anak Uzbek itu saya enggak nak, saya enggak. Oke Bu, karena masih kuliah. Kamu kalau mau kuliah saja, enggak usah mikirin itu. Fokus kuliah. Nah ini udah kerja Bu. Begitu dibuka fotonya, begitu sudah kemudian saya, oke, saya mau wawancara. Sebelum saya mengiyakan, saya wawancara nak. Oke Bu, siap. Video call. Ya wawancaranya ya terbatas karena bahasanya menggunakan bahasa Inggris. Dia selamatnya untuk bisa saya jadi bisa lah, bisa. Apa yang dia omongkan saya mengerti gitu. Dan saya bisa bertanya walaupun hanya sudah saya siapkan. Nah, dari situ kemudian saya sakit, Bunda. Saya sakit, belum pernah saya mengalami sakit lambung seumur hidup baru itu. Pikiran. Ya, karena lambung itu kan dari pikiran. Saya jatuh sakit, ngedrop sakit-sakitnya. Kemudian sampai pada tahap itu akhirnya bapaknya, suami saya mengingatkan saya, Bu, Saman kena apa kok begitu? Saman sedih kan ya? Bu, Saman senang jadi anaknya bahagia, Saman ikut bahagia ya? Nah, kata itu Bunda yang membuat saya terbuka pikiran saya. Kalau anaknya sedih, sama sedih enggak? Saya oh iya. Kalau anaknya bahagia ya ibunya pasti bahagia. Nanti misalnya kita kayak dipenging ngoten iki maksudnya. Terus sedih anaknya. Terus bagaimana? Kalau misalnya sampai kawin lari dan sebagainya bagaimana? Nah, akhirnya kemudian saya pada titik ya sudah. Saya syukuri. Saya terima semua takdirmu ya. Saya ikhlaskan sedikit demi sedikit dan alhamdulillah sampai saat ini sudah pada tahap itu tadi. Saya enggak apa-apa, toh setiap hari bisa video call. Karena kan terbantu Bundanya, bisa video call. Saya juga bisa berkunjung ke sana. Jadinya kan jadi traveling ke Turki bola. Ya itu kita ambil apa? Kita syukuri saja yang kita ambil yang bisa kita syukuri. Ya. Kalau orang bilang sama lo kok tego rasanya dia ambil anak. Gitu. Pasti. Dan itu pertanyaan yang selalu saya terima ketika orang tanya putrinya gimana, anaknya gimana. Pasti jawabnya, sama kok tego. Mosok seneng ngono ki aja mbek anak.
Itu loh, siapa yang mau? Emangnya kita mau? Gak mau kan? Ya, tapi Allah maunya gitu. Masa kita menolak? Kita gak ridho dong dengan ketentuan Allah. Kalau kita gak ridho dengan takdir Allah, maka diancam sama Allah, jangan injak bumiku. Itu ada loh, ada apa? Hadisnya. Jadi kalau tidak ridho dengan ketentuan Allah, Allah mengancam, awas, jangan injak bumiku. Sampai sebegitunya. Makanya proses untuk mengikhlaskan ridho itu memang tidak mudah, tapi harus kita upayakan terus, kita usahakan terus. Sambil curhat sedikit Bunda ya, maksudnya itu sedikit yang apa ya, mungkin bisa diambil apa hikmahnya Bunda. Oh iya, dari cerita itu, pengalaman itu mungkin ada yang bisa diambil. Kalau untuk yang teori ini ya memang ya kita ambil dari pakarnya ya. Tapi kalau pengalaman kan nggak bisa. Kemudian selanjutnya menanamkan iman sejak dini. Tadi hubungan tauhid selalu hubungan terus sama Allah. Nak, pinter ya kamu ya Allah, bisa menghafalkan surat Al-Fatihah. Masya Allah, luar biasa nak. Allah sudah memberikan kamu kepintaran nak. Ayo ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah nak, kamu sudah bisa cuci piring sekarang. Hebat, anak hebat. Siapa nak yang mengajari? Oh, diajarin sama Bunda tadi di sekolah. Wah, Masya Allah, Bundanya hebat ya nak, gurunya hebat. Nanti besok ucapkan terima kasih ya kepada gurunya. Nah, ingatkan terus bahwa itu semua tidak dilakukan dengan kemauan sendiri. Bukan kita hebat sendiri, bukan. Ada silsilahnya, ada sanatnya dari Allah, kemudian orang tuanya, gurunya, orang-orang sekitarnya, lingkungannya. Itu yang membuat mereka jadi hebat. Jadi mereka nanti akan humble, akan kalau menjadi orang yang baik, orang yang sukses, dia tidak akan congkak, nggak akan sombong ya. Semua ini dapat karena dari Allah dan dari ridho orang tua dan juga bapak ibu gurunya, orang sekitarnya. Dia tidak bisa hebat sendiri. Nah, yang selanjutnya, menanamkan rasa cinta Al-Quran dan Sunnah. Ini pasti ya, setiap hari diajak hafalan, walaupun sedikit-sedikit Bundanya juga kan Injil Bunda, menghafalkan berusaha? Harus Bunda, harus. Karena ketika kita mengajak anak kita menghafal, kalau kita tidak menghafal, itu nanti jadi kaburo matan indallah, ngomong tapi tidak melakukan. Ketika kita memerintah anak kita sholat, nak sholat nak, tapi kita jadi HP dan sholat lain dan sinau. Anak kita berangkat dan kira-kira boten Bunda. Anak itu butuh dibersamai. Jadi kalau anak kita mau menjadi anak yang mencintai Al-Quran, maka kita juga harus mencintai Al-Quran dulu. Karena anak solih dari orang tua yang solih tadi. Anak kita tuntut menghafal. Di sini ada hafalan juz aman ya. Sampai apa Bunda? Targetnya biasanya surat apa sampai apa gitu? Al-Qari'ah Bunda. Wah, luar biasa. Kelompok B-nya sampai Al-Qari'ah. Saya yakin bunyinya sudah hafal Al-Qari'ah ya. Sampun Bunda? Ya, coba kita akan bersama Al-Qari'ah. Nasyaitonir rajim. Bundanya yang pegang. Siapa di sini yang biasanya yang ketua paguyubannya? Ayo Bunda, Kakak Al-Qari'ah, ayo bersama-sama semuanya. Bukan sutranya disuruh percaya diri. Bundanya harus percaya diri. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farasil mabsus yakunul jibalu kal ihnil manfus amma man saqulat
bunda semua, bunda sorry semuanya luar biasa. Iya, itulah bunda. Kalau orang tua yang cerdas spiritualnya pasti kalau putranya menghafal ikut hafalan. Nah, nanti kalau udah agak dewasa, hafalannya anaba, anaziat, bunda harus terus mengikuti bunda. Kesempatan, ya kan? Kesempatan. Jadi kalau anaknya menghafal anaba, anaziat, lihatkan bunda. Oke, saya juga harus menghafal. Anakku hafal, kok aku sampai gak hafal? Gengsi dong. Iya. Jangan sampai kamu ambil putrane kan gitu ya. Dalam hal agama maksudnya ya. Syukur-syukur kalau kita udah berusaha, anak kita ternyata terus melebihi kita. Nah, itu berarti berhasil. Kalau kita misal hafalannya hanya sampai Al-Qur'an, tapi besok anak-anak kita hafal 30 juz atau mungkin juz amma hafal, berarti panjenengan dalam mendidik anak putra putri panjenengan berhasil karena bisa melampaui dari orang tuanya. Tapi bukan berarti kemudian orang tuanya wes ben anakku wae saya apa aku wes tua. Tidak boleh seperti itu. Nanti akan terkena pasal kaburo maktan indallah. Bisa nyuruh tapi nggak bisa ngelakoni. Biasanya di desa gitu, ditolak anakku. Nah itu yang nggak boleh ya. Awak dewi ya harus begini diubah ya. Anakku wong tuane pinter, anakku kudu luwih pinter. Itu yang benar. Kalimat positifnya benar gitu. Kalau wong tuane bento ndak anaknya pinter, itu kalimat yang negatif ya. Nanti jadi nih terekam di sini, kemudian itu akan menjadi kenyataan. Jadi berkata positif itu betul-betul menjadi kenyataan. Berapa banyak cerita bunda yang ibunya solihah orang tuanya itu ini loh ucapan ada doa. Imam Sudais Masjidil Haram itu waktu kecilnya Masya Allah saya nggak mau bilang nakal itu, makanya saya jadi betul, saya juga pernah bilang anak saya nakal, saya betul tahan. Jadi anak yang begitu gitu ya seperti itulah, menjengkelkan, menguji. Ketika kecilnya ada tamu itu ya, tamu kehormatan datang disuguhi wes saenenge tepen prasmanan, Imam Sudais ambil pasir disampurno ning suguhane. Coba bayangkan, jadi panjenengan pripun nek seperti reaksinya? Langsung juga sapu sodo. Tapi kalau ibu yang cerdas tidak, kalau yang di sini tidak ada, saya yakin itu yang sisono, anta beranta. Di sini tidak ada ya bunda. Itu uminya Imam Sudais itu gimana ketika anaknya menguji menjengkelkan itu gregetan ya. Itu manusiawi bunda, nggak mungkin kita flat. Enggak, kita manusia biasa bukan malaikat. Tapi begitu jengkel, ibunya Imam Sudais begini. Ya Allah, nak, saya doakan kamu nanti besar jadi imam Masjidil Haram. Sampai jengkel. Tapi kalimatnya yang terucap positif. Nah, kejadian bunda. Sekarang beliau menjadi imam Masjidil. Ada juga cerita, anaknya kurang mampu tapi pinter. Ibunya itu mengucapkan kalimat positif terus, nak, sampai naik gede jadi dokter. Nak, sampai naik gede, kayak pengen keliling dua, sampai keliling dunia, sampai sama naik golek bojo, pegawai Pertamina ya. Sama jadi dokter. Padahal waktu itu kondisi nggak mampu. Tapi kejadian putrinya menjadi dokter spesialis dan suaminya juga Pertamina dan tinggal di luar negeri, bisa keliling dunia kemana-mana. Kan itu the power of, apalagi ibu, the power of. Kita sama-sama belajar. Kadang kita, saya pun manusia biasa sering keterucut. Tapi kalau begitu segera astagfirullah, ubah kalimat yang negatif, segera revisi rawat. Bisa kok tarik. Bisa kok pinter kayak gini. Seperti kita jadi dokter, seperti kita jadi kiai, dan gemes. Tapi jangan cubit anaknya, cubit ibu sendiri. Ya, siap bunda? Kalau gemes cubit dirinya sendiri ya. Nggak boleh loh, anak itu nggak boleh main fisik. Nggak boleh, betul, tahan betul, jangan bunda. Saya alhamdulillah tidak main fisik.
nggak pernah sekalipun saya nyubit. Alhamdulillah. Ya itu tadi, butuh kesabaran, dan sabar itu perlu diusahakan dengan memohon ridho Allah, karena kita nggak bisa ya sendirian, semua akan izin Allah. Ajarkan anak tentang karakter dan akhlak Rasul. Jujur, anak diajari jujur. Bagaimana anak jujur kalau bundanya juga sering nggak jujur? Contohnya gimana, Bun? Banyak kan? Sering ya? Gimana contohnya nggak jujur? Sering ya bohongin anak? Sering ya? Contohnya kecil aja, contohnya misalnya mau kemana bilang kemana, ya mau apa, kumpul-kumpul healing sama temannya bilangnya kemana gitu ya. Nah itu juga nanti ngefek walaupun anak nggak tahu loh. Mending lebih baiknya anak dikasih pengertian. Nak, ibu mau kesini ya nak, kamu mau ikut nggak? Misalnya ikut. Nah nanti kalau kamu ikut, nanti bunda itu acaranya begini-begini, nanti kamu akan jadi nggak nyaman. Gimana kalau kamu di rumah aja? Oke? Nanti kalau kamu mau di rumah pinter, nanti akan bunda kasih reward. Apa bunda rewardnya? Kalau pinter nggak ikut bunda, nanti akan bunda berikan es krim. Itu nanti akan jadi lebih ini, nggak dibohongin ya. Kalau dibohongin misalnya kadang tahu jadi nenek-nenek, ya kan gitu ya. Nah itu loh, itu secara otomatis kita mengajarkan anak tidak jujur bunda, ya. Kadang kita nggak sadar, tapi itu kita sama dengan mentarbiyah mereka untuk tidak jujur, ya, gitu ya. Misalnya sekecil apapun anak kita misal menemukan apapun yang bukan benda miliknya, maka tanamkan bahwa nak, kalau bukan milikmu jangan diambil ya nak. Nanti Allah mencatat, Allah tahu, malaikat mencatat loh, walaupun gak ada orang. Itu tadi langsung mengkonekkan sama yang punya. Jadi anak-anak, oh iya, walaupun gak ada orang yang melihat, maka kita harus tetap berbuat baik. Maka nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai Islam, nilai-nilai agama tetap harus dipegang, karena kita itu selalu diawasi loh sama malaikat. Setiap saat kan ada malaikat ya di kiri kanan. Jadi nggak boleh jujur nak, ya, nggak boleh bohong. Kalau ibunya boleh nak bohong gitu. Nggak boleh. Lebih-lebih orang tuanya, karena itu akan membawa dampak yang luar biasa. Sabar, nah berkarakter sabar seperti Nabi Rasulullah, diantemi batu, diantemi kotoran, marah nggak Nabi? Nggak marah. Tapi kita manusia biasa, bukan Nabi. Ya, itu yang susah. Tapi tetap bisa ya. Sabar, diupayakan terus, sabar, minta tolong sama Allah. Kemudian pemaaf, ajarkan anak-anak untuk minta maaf. Bisa berbuat salah, jangan ditolerir. Kalau salah, benok cilik, dimanja aja, jangan. Bisa berbuat salah, mungkin nyubit temannya, nganu temannya jenengan perso. Kemudian panjenengan harus memberikan tahu dan suruh anak untuk segera meminta maaf. Harus minta maaf nak, karena tadi kamu berbuat yang salah nak, ya nggak boleh nyubit teman, nggak boleh ya, harus berbuat baik, minta maaf nak, harus sampai tahu. Kadang anak kan ya itu harus rayu. Nah, ayo minta maaf nak, biar nanti Allah senang, biar nanti malaikat nggak jadi nyatet, nanti dihapus catatannya. Gitu. Begitu juga menjadi pribadi yang memaafkan. Kalau misal dia anu koncone, jangan marah nak, jangan balas nganu, ya, maafkan. Tapi juga nggak boleh terlalu loh bun. Anak diajari memaafkan terus, nanti dia jadi kalah-kalahan, ya, jadi bahan bully temannya. Itu terjadi betul. Ada itu di murid saya itu kejadian. Jadi dia anaknya itu terlalu memaafkan, diem, itu akhirnya jadi bahan bully. Nah, akhirnya ketika orang tuanya matur, sering curhat gitu, oh ini kayaknya masalahnya anakmu yang memang perlu dikasih percaya diri. Itu butuh juga anak-anak. Saya tanya, ketika kamu dibegitukan, kamu nggak kalah, enggak. Kalau kamu terus begitu, maka kamu akan terus jadi bahan olok-olokan teman, akan jadi bahan bully teman, kamu akan dijotosin temanmu terus. Kamu mau nggak? Nggak mau. Terus gimana solusinya? Kamu harus melawan. Saya ajarkan.
kalau kamu merasa tidak salah, kemudian kamu diperlakukan seperti itu, lawan. Tapi tidak boleh menggadai itu loh, tidak boleh. Tapi kalau kamu sudah pada tahap yang seperti parah boleh, agak parah kalau menurut saya. Kamu harus lawan. Caranya bagaimana melawan? Ya lawan sebisa kamu. Tapi tidak boleh melebihi apa yang dilakukan temanmu. Misalnya kamu dicubit atau mungkin kamu diikat tanganmu, dibingkem, lawan. Tapi kalau hanya dilokno saja, jangan dilawan. Tapi kalau udah fisik dan itu membahayakan, harus dilawan. Intinya apa? Membela diri kan harus. Nah, dalam Islam kan ada ajaran perang. Perang bukan untuk memusuhi kan, tapi untuk membela diri. Tapi juga harus diajarkan pemaaf juga. Kalau hal kecil-kecil maka itu dimaafkan saja. Gimana Bunda? Sudah? Ya, sedikit lagi ya. Kemudian ajarkan dan bersamai dalam menjalankan ibadah. Dibersamai ya Bunda, bukan hanya diajarkan saja. Dibersamai, diajak bareng. Ayo nak ngaji, bundanya juga ngaji. Ayo nak sholat, ayah ibunya juga ikut sholat. Ayo nak belajar nak ya. Semua yang ada di rumah waktu itu juga harus mendukung. Matikan televisi, matikan HP, bersamai ananda. Nggih. Kalau nggak seperti itu akan sulit. Bu, anak saya loh susah belajarnya. Saya tanya, kalau waktu belajar TV-nya nyala nggak? Nyala. Orang tuanya pegang HP nggak? Iya. Sampai kapan ya sulit kayak gitu. Kalau mau mudah ya kita mudahkan lah. Apa yang bisa kita lakukan. Anak itu maunya sebetulnya tidak simple kok. Dibersamai saja itu sudah masya Allah mereka bahagia. Anak itu kalau dikasih materi banyak dengan dibersamai itu senangnya lebih banyak dibersamai. Dikasih uang berapapun banyak, tapi kalau ditinggal maka dia akan menjadi gak karo-karoan. Walaupun kita keterbatasan mungkin tidak bisa memberikan materi yang banyak, tapi cukup dan kita bersamai, maka anak kita akan tumbuh menjadi anak yang bahagia. Dan anak yang bahagia itu akan menjadi anak yang sukses. Dan orang tua yang bisa mendidik anaknya, membuat anaknya bahagia itu harus orang tua yang bagaimana, Bu? Orang tua yang bahagia dulu. Dirinya dibahagiakan dulu. Bahagiakan itu dari mana datangnya, Bunda? Dari rasa syukur. Banyak syukur, bahagia. Akhirnya kita bisa mendidik anak dengan bahagia dan anak kita juga menjadi anak yang bahagia. Karena orang yang sukses itu dari orang yang bahagia. Bagaimana bisa menyukseskan orang lain kalau dia tidak bahagia dulu? Bagaimana bisa membahagiakan orang lain kalau dirinya belum bahagia? Bahagia itu bisa didapat ketenangan, ketentraman, sakinah itu dari dalam jiwa, bukan dari materi. Materi juga penting, tapi bukan segala-galanya. Ya, tapi yang penting itu adalah dari jiwa kita. Dengan apa Bunda? Dengan tentunya banyak bersyukur. Banyak, selalu bersyukur sedikit apapun. Anaknya begini diterima. Alhamdulillah anakku sudah hari ini bisa begini. Setiap hari anakku alhamdulillah hari ini sudah bisa memasukkan ini sepatunya di tempatnya. Itu harus disyukuri dan apresiasi. Sekecil apapun anak berbuat kebaikan, langsung ucapkan, apresiasi langsung. Jangan pelit memberi apresiasi. Langsung dipuji. Hebat, anak hebat. Ditinggal Bunda kamu nggak nangis, hebat. Sudah bisa ngaji ini. Oh, nilainya tadi dapat berapa nak? Misalnya dapat nilai, kalau Paul belum ada nilai ya, bintang-bintang gitu ya. Bintang paling tinggi berapa Bunda? 4. Ternyata anaknya bintangnya baru 2. Dibukalah bukunya. Lah bintang piro, Nduk? Lah kok bintang cuma loro ki lho piye? Itu nanti anak akan langsung mengkeret. Padahal dia mendapatkan bintang 2 itu sudah berjuang luar biasa. Kemampuan anak kan nggak sama. Dan ini loh, Allah itu sudah membekali anak dengan kecerdasan masing-masing. Nggak bisa kita menuntut anak semua
semua harus cerdas sempurna, nggak bisa. Ada anak yang cerdasnya kinestetik, pola kata, biasanya pinter olahraga, pinter melompat, pinter nari, itu cerdas kinestetik. Ada anak yang cerdas visual, cerdas, banyak kan ada 9 kecerdasan. Cerdas spiritual, walaupun mungkin nggak dapat bintang, nilainya nggak dapat 100, tapi ketika ibunya sedih itu, Bu jangan sedih, Bu tak ambilkan ini ya, itu udah cerdas spiritual ya. Belum tentu juga anak kita yang cerdas intelektualnya kemudian semuanya bisa cerdas ya, syukur-syukur bisa, tapi tidak mungkin karena Allah sudah memberikan kekurangan. Pasti manusia kan sifatnya tidak ada yang sempurna. Nah, bagaimana kita bisa berdamai dengan kekurangan itu dengan cara apa? Mensyukuri kelebihannya, fokus ke kelebihannya. Kelebihannya apa ya, itu sudah yang kita syukuri, kita asah, kita poles terus, kita gali terus. Anakku kok pinter olahraga ya, cerdas kinestetik, nah itu kita gali. Apalagi angel Bu, misalnya gitu ya Bu, apalagi wah ya kalau ngapal surat gitu Bu, ya Allah angel. Ya sudah, jangan dimarahin karena itu sudah kemampuan, sambil terus kita upayakan ya. Kemudian kurangi batasan mental. Nah, kata tadi ya, berkata positif ya, berkata yang baik. Nah, jangan katakan ojo rono, ojo rene, ojo ngene, ojo gitu. Jangan begini, jangan begitu. Hilangkan kata jangan, tapi ganti dengan bisa. Contoh misalnya, tuh bermain. Siapa namanya ini? Iya, Mbak Safia, sayang. Mbak Safia bisa maju ke depan? Bisa ke sini nak? Bisa? Nah, Mbak ini juga bisa ke sini? Bisa maju nak? Maju kan Bu? Bisa kan? Bisa maju? Tos. Hebat. Nah, bisa. Tapi beda coba kalau jangan main itu loh ya. Anak malah, aku gak boleh. Aku malah penasaran. Nambah dong. Jadi kata-kata jangan, ojo itu mulai sekarang coba kita lihat. Ganti dengan kata-kata bisa, sakit. Nah, sakit bantu ibu untuk ambil ini. Nah, bisa bantu ibu untuk hari ini tidak ikut ibu ke sini karena ibu ada acara. Nah, bisa bantu ibu ambilkan misalnya yang kecil-kecil, biasanya anaknya diminta bantuan apa Bu? Ambil sapu nak, dibersihkan. Bisa dibereskan nak, anak bisa dibereskan, tolong dibereskan anak, pintar, bisa ya? Jangan sabun. Jadi semua itu kembali ke kita. Bagaimana kita bisa memanfaatkan kelebihan itu tadi. Karena anak ini tuh nggak suka kalau dilarang. Anak nggak suka loh kalau dilarang. Tapi anak itu sukanya kalau diberdayakan. Bisa loh kamu nak. Kamu bisa loh hafalin ini nak. Ayo kita coba yuk. Bisa. Kalau nggak bisa Bismillah. Itu akan masuk di saraf bawah sadarnya dan akan mempengaruhi semuanya. Dan memupuk rasa percaya diri anak. Ya Bunda, sampai di sini Bunda acara kita. Ya, mari kita bersama-sama menjadi orang tua yang baik. Itu yang bagaimana Bunda? Kalau orang tua yang biasa itu memberitahu, itu biasa. Ini baik, ini buruk, sholat itu wajib, nah itu memberitahu ya. Itu biasa. Tapi mau jadi yang naik levelnya menjadi orang tua yang baik, itu yang bagaimana? Menjelaskan. Nah, sholat itu wajib yo. Kenapa wajib? Karena sholat itu rukun Islam yang kelima nak. Jadi harus wajib dilakukan. Nanti kamu kalau misalkan dijelaskan panjang lebar kali tinggi. Itu orang tua yang baik. Naik level lagi menjadi orang tua yang bijak. Apa Bunda? Memberikan teladan. Kasih teladan. Ayo nak kita begini. Nak ayo pergi ke masjid. Nak ayo ngaji. Nak ayo berbuat baik sama orang. Nak ayo berkata kayak ibu ya, yang lembut ya, yang sopan ya nak, bertingkah yang baik. Tapi dengan teladan, dengan orang tuanya memberi contoh. Naik level lagi yang paling tinggi menjadi orang tua yang salih. Orang tua yang salih itu yang bagaimana? Yang menginspirasi. Menginspirasi itu bagaimana? Ketika anak kita nanti menjadi orang tua, dia akan terinspirasi dari orang tuanya dulu. Orang tuaku dulu menjadi orang tua begini, maka aku harus mengikuti. Itu terinspirasi. Jadi semua yang dia
kerjakan itu inspirasinya orang tuanya. Orang tuaku begini, maka aku harus begini. Itu orang tua yang soleh. Itu hanya bisa dilakukan oleh orang tua yang solihah. Orang tua yang menginspirasi. Semoga Allah membimbing kita, menguatkan kita, membantu kita, membersamai kita, supaya bisa menjadi orang tua yang solih, sehingga bisa menginspirasi kepada generasi kita. Dan anak-anak di usia ini adalah penentuan. Ketika usia emas ini pendidikannya tidak bisa maksimal, kurang maksimal, maka dia juga akan berpengaruh ketika nanti dewasa. Maka Bunda di usia emas ini sangat bijaksana apabila panjenengan menitipkan putra putri panjenengan di lembaga yang seperti BA ini. Ajak-ajak, jangan sendiri Bunda. Kebaikan itu akan menjadi pahala jariah, menjadi banyak, semakin banyak ketika kita lakukan sendiri atau kita mengajak. Nanti kalau di rumah misal teman panjenengan, tetangga, keluarga panjenengan kok berinisiatif misalnya menyekolahkan di lembaga yang mungkin agamanya kurang misalnya. Ketika panjenengan memberi mengajak, mengomporin gitu ya dalam kebaikan, sekolah kono, sekolah ini jenengan jelaskan dengan tujuan supaya apa? Supaya orang tadi mengikuti jejak panjenengan mendapatkan pahala kebaikan mengalir selama orang itu sekolah di sini. Itu kan pahala yang nggak usah ngapa-ngapain Mbak Bunda, hanya cukup mengajak saja. Nah, mari kita gunakan kesempatan kita yang masih diberikan Allah di sisa-sisa usia kita ini untuk terus berusaha menebar kebaikan semampu kita, sebisa kita. Karena kebaikan itu tidak hanya tentang memberikan sesuatu, memberikan uang, tapi kebaikan itu sangat luas. Ya, kebaikan itu sangat luas. Bahkan menyingkirkan duri di jalan itu juga termasuk dari salah satu bagian dari kebaikan amal saleh. Apalagi mau mengajak-ngajak teman saudara untuk masuk dalam jaringan komunitas kebaikan yang kita bangun, ya. Itu Bunda, sekian dari saya karena sangat keterbatasannya sharing kita hari ini, terutama dari pematerinya ini yang sangat jauh dari kata sempurna, yang sangat masih banyak kekurangannya. Jika ada yang benar, itu semata-mata kebenaran datang dari Allah. Dan jika ada yang salah, jika ada yang kurang, pasti ada, itu semata-mata karena kebodohan saya, karena kekurangan saya. Dan insya Allah kita akan bersama-sama terus untuk belajar selama hidup saya. Karena belajar itu tidak ada berhentinya, tidak boleh berhenti. Belajar itu tidak boleh berhenti karena apa Bunda? Karena dunia ini tidak berhenti mengajarkan. Kita tidak boleh berhenti belajar karena dunia tidak akan berhenti mengajarkan. Mengajarkan itu tidak hanya dalam arti yang sempit, tapi mengajarkan banyak hal, ya. Banyak hal. Karenanya terus belajar, asah diri kita untuk menjadi pribadi orang tua yang sesuai dengan tuntunan dari Islam. Begitu saja, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga lain kali kita bisa berjumpa kembali. Yuk painten mana cendela, cukup semanten atur kawula. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kasih perluasan Bunda. Oke, perluasan Terima kasih disampaikan. Untuk selanjutnya akan dibuka tanya jawab 2 atau 3 orang bagi bunda-bunda yang ingin bertanya. Monggo. Ya, Bunda. Bismillah, nanti kalau bisa saya jawab. Kalau memang belum bisa saya buat PR ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama gadget. Maksudnya kayak sering main gadget. Enggih penanggulannya. Yang kedua kadang merasa kan punya putri 2. Kadang merasa adil enggak? Kakak adik nggih. Kadang kan merasa mama kok gini sama adik. Nggih, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung dijawab? Iya. Nanti dari Terima kasih Bunda, pertanyaan yang sangat cerdas. Ya, mau tidak mau, suka tidak suka zaman membawa kita ke digital. Era digital, udah tidak bisa kita hindari lagi. anak-anak ini, anak yang saat ini lahir di era ini Adalah termasuk anak generasi milenial, generasi Z. Generasi Z yang semuanya serba digital. Nah, bagaimana menjadi orang tua yang juga cerdas? Bagaimana supaya anak ini juga melek digital, tapi tidak kemudian dia kecanduan, gitu, gitu. Maksudnya apa tentunya? Itu memang apa ya? Butuh juga belajar dan juga tadi tetap ya apa? Iya, membersamai. Intinya itu tadi. Jadi kalau anak kita seringnya lebih suka main gadget, maka sebagai orang tua harus bijaksana. Bagaimana caranya? Bisa anak kita alihkan ke hal-hal yang sifatnya fisik. Misalnya kita ajak yang anak suka itu apa ya? Oh, bermain misalnya. Ajak, nak, ayo kita bermain dulu. Boleh main gadget buat perjanjian Bunda. Oke, pilih mana nak? Saman, kamu boleh main gadget, tapi ada batasannya, atau kamu tidak boleh sama sekali pegang gadget. Pilih mana nak? Oh, pilih yang mau main Bunda, pilih yang boleh pegang HP. Oke, kalau gitu tapi ada aturannya. Siap enggak nak? Ada aturan. Kalau nggak nurut aturan nanti nggak boleh tapi. Oh ya siap kalau gitu. Oke. Aturannya kita buat bersama-sama. Gimana? Bunda punya aturan boleh pegang HP dari jam sekian sampai jam sekian. Misalnya kita batasi 1 jam. Boleh setelah pegang gadget, setelah mandi, setelah belajar. Ada waktunya jam setelah ngaji misalnya. Jam ini sampai ini, setengah jam bisa, atau 1 jam maksimal ya, jangan lama-lama juga. 1 jam itu sudah paling lama. Sehari itu ya, mau enggak? Kurang enggak? Kurang pun enggak mau. Kalau enggak mau ya udah malah enggak boleh. Oh ya sudah kalau gitu. Kalau gitu oke lah daripada enggak sama sekali. Kalau misalnya mau anggap, kita tentukan dulu, kita sepakati dulu apa nanti sanksinya. Sanksinya apa ya? Oh, sanksinya begini. Misalnya anaknya mau ya oke, kalau gitu nanti saya diginikan atau enggak fisik ya Bun. Jangan sanksinya jewer Bun. Ya jangan, itu enggak boleh. Fisik itu sama sekali tidak diperbolehkan. Oke, sanksinya kamu harus menulis misalnya surat Al-Fatihah. Oh ya, baik. Kasih sanksi itu yang apa? Bermanfaat gitu loh. Bermanfaat untuk anaknya. Ya, siap Bu. Siap Bun. Oke. Nah, begitu udah jamnya, Bunda ya gitu. Jangan Bun udah jam sekian loh. Kok belum dikasihkan gadgetnya? Oh ya harus konsekuen. Oh ya udah jam sekian berarti waktunya anak saya boleh main. Nih, silakan. Nah begitu mau selesai, nanti kurang 10 menit ingatkan. Nah lihat jamnya, kurang 10 menit ya. Siap, siap. Bisa ya nanti 10 menit lagi berhenti. Siap Bun. Oke, 5 menit ingatkan lagi. Nah tinggal 5 menit loh. Selesaikan dulu itu mau main apa. 5 menit lagi kita selesai. Oke, selesai. Ada apa tadi? Ada kesepakatan dulu, jangan moro-moro dilarang, nggak bisa nah sekarang itu. Jadi diajak. Nabi Ibrahim kan gitu Bunda. Bahkan perintah Allah yang jelas-jelas dalam Al-Quran wahyu diperintahkan untuk menyembelih saja masih dimintai pendapat.
Ya bunaya, wahai sayangku, wahai anakku, ini arafi manam, aku melihatmu di mimpi dan Allah memerintahku untuk menyembelihmu, nak. Bagaimana menurutmu? Nah itu kan juga termasuk